Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Maka dari keutamaan yang ke-11 bahwa amalan puasa itu di sisi Allah afdalu qurubat ilallah. Sebaik-baiknya amalan yang besar puasa itu, terutama puasa yang wajib yakni Ramadan itu di sisi Allah. Mana dalilnya? Allah telah mengidhofahkan, Allah telah menyandarkan amalan puasa ini kepada dirinya. Di mana di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, fa inna asyamu li wa ana ajzibihi, bahwa amalan puasa itu untukku. Maka amalan puasa diidhofahkan, dinisbatkan hanya untukku kepada Allah, menunjukkan bahwa ibadah puasa ibadah yang paling agung di sisi Allah, dan penjelasannya juga telah lalu bahwa amalan puasa berbeda dengan amalan yang lain. Disebutkan di dalam hadis Abi Hurairah juga, kullu amal ibni Adam, setiap amalan Bani Adam telah diketahui, yudha'af au bi asra amsalha au bi sab'imi'ah dhifin. Ima dia itu pahalanya digandakan, seperti kita sekarang sholat Jumat. Kita mengharap dari Allah pahala yang besar. Apa itu? Digandakan 2 kali ditulis. Atau 10 kali lipat ditulis. Tergantung niatnya. Atau ditulis 700 kali lipat pahala. Karena amalan kita hadir di sholat Jumat ini misalnya. Namun puasa tidak. Apa kata Allah? Asyamuli wa ana ajibi. Adapun amalan puasa hanya untukku, amalan khusus. Kenapa? Yada ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli. Karena dia menahan lapar di siang hari. Untuk siapa? Untukku, kata Allah. Dan menahan haus di siang hari. Untuk siapa? Untukku. Dan menahan dari hasrat kepada istrinya di siang Ramadan. Untuk siapa? Untukku. Maka ibadah puasa hanya untukku. Ini menjadi pendalilan puasa adalah amalan yang lebih baik dari amalan-amalan yang lain. Allah idhofahkan kepada dirinya dengan idhofatu tasyrif. Seperti Allah berkata di dalam Al-Quran, hadihi naqatullah, ini adalah unta Allah. Maka unta dinisbatkan kepada Allah khusus, mempunyai keistimewaan, bukan unta-unta orang biasa, tetapi unta milik Allah. Dan begitu pun misalnya Makkah atau Ka'bah di Makkah, Baitullah, rumah Allah, maka lebih mulia daripada rumah-rumah kita yang bukan dinisbatkan kepada Allah. Maka dari keutamaan berpuasa, dia adalah ibadah yang paling prima di sisi Allah, karena Allah juga tadi telah mengatakan as-saumuli, puasa itu dinisbatkan kepada diriku, diidhofahkan kepada diriku, punyaku, dan pahalanya lebih dari yang lainnya. Maka bisa jadi orang yang berpuasa Ramadan, pahalanya dilipatkan 1000 pahala, bahkan 1 juta pahala, bahkan 1 miliar pahala, bahkan 1 triliun pahala. Berbeda dengan sholat, berbeda dengan zakat, dan berbeda dengan haji dan umroh dan yang lainnya. Maka ini dari keutamaan yang ke-11. Dan dari keutamaan yang ke-12, dijadikan puasa untuk membayar kafarah bagi mereka orang-orang yang dalam keadaan haji ataupun umrah mencukur rambutnya sebelum waktu tahallul. Maka ini faidah bagaimana keagungan puasa. Seseorang yang melaksanakan haji ataupun umrah, maka setelah menggunakan pakaian ihram, yang mana dia sudah masuk kepada seorang yang muhrim, maka diharamkan baginya untuk mencukur rambut. Maka jika seandainya ada seseorang yang mencukur rambut dengan sengaja atau tidak sengaja, terutama dengan sengaja di sini, maka dia harus membayar kafarah. Apa kafarahnya? Pertama, dengan berpuasa 3 hari. Maka Allah berfirman, "Faman kana minkum maridun au bihi ada fi ra'sihi," ataupun dia mempunyai sesuatu penyakit di kepalanya,
Fafidyatun min siyamin. Maknanya, barang siapa seseorang yang melaksanakan haji ataupun umroh, faman kana minkum maridon, dalam keadaan sakit, au di kepalanya ada sesuatu yang mengharuskan dia mencukur, maka tidak apa-apa dia mencukur, namun harus membayar fidyah dengan apa? Bisyamin, dengan berpuasa. Maka telah dijelaskan hadis ini dengan asbabun nuzul, hadis yang muttafaqun alaih dari sahabat Ka'ab ibnu Ujrah, dan Ka'ab ibnu Ujrah ini yang menjadi pencerita kepada kita, diturunkan ayat ini disebabkan dia. Maka Ka'ab ibnu Ujrah melaksanakan umrah ataupun haji bersama Nabi. Maka di saat dia menggunakan pakaian ihram, qadarullah dia mempunyai rambut yang ada rambutnya. Kemudian disebutkan Nabi datang kepadaku wal qamlu tatanatharu, dan di kepalaku banyak kutu, dan kutu itu sambil berjatuhan. Ini sudah menjadi qadarullah bahwa dia diserang oleh kutu di kepalanya. Maka Nabi berhadapan dengan Ka'ab ibnu Ujrah yang meriwayatkan hadis ini. Hal yu'dika hawamuk, apakah kutu-kutumu itu membuat sakit kepadamu, gatal dan seterusnya? Dikatakan oleh sahabat ini, "Na'am ya Rasulullah." Iya wahai Rasulullah. Maka Nabi memerintahkan, ihlik ra'sak, gundul kepalamu agar kutu-kutu itu selesai dari kepalamu dan kamu melaksanakan haji ataupun umroh dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan tenang. Namun apa? Turun ayat ini, barang siapa di dalam keadaan umroh ataupun dalam keadaan haji, dia sakit atau di kepalanya ada sesuatu, maka tidak apa-apa untuk mencukur, tetapi membayar fidyah bisaumin, bisyamin, dengan membayar puasa. Maka diperintahkan kepada Ka'ab, di saat Ka'ab mengatakan ayat ini turun kepadaku, disebutkan dengan bangga, ayat ini turun, Allah berfirman untukku. Maka Nabi memerintahkan kepadaku untuk mencukur rambutku dan apa? Untuk berpuasa 3 hari. Dan ini menunjukkan ibadah puasa sebagai pembayaran amalan-amalan yang mengharuskan dia itu membayar fidyah, maka dengan berpuasa pembayarannya. Maka ini dari keagungan ibadah puasa. Dan yang terakhir dari ibadah puasa di dunia dan di antaranya adalah sebelum hari akhirat adalah di alamil barzakh. Maka dari keutamaan di alamil barzakh, apa itu alamul barzakh? Alam di antara 2 alam. Karena barzakh bimakna al-hajiz bainal juz'ain yusama barzakh. Kama qala ta'ala bainahuma barzakhun la yabghiyan. Bahwa telah berkumpul 2 lautan, laut yang asin dengan laut yang tawar. Di antara 2 lautan yang asin dan yang tawar ini, bainahuma barzakhun, ada penjeda sehingga air laut, air samudra yang luas tidak masuk kepada di muara kepada sungai. Karena kalau tidak dibatasi akan masuk kepada sungai dan semua air laut masuk menekan kepada sungai sehingga matilah binatang-binatang yang hidup di ekosistem sungai. Semuanya akan asin, semuanya akan penuh garam. Maka Allah menghajiz, makna barzakh adalah al-hajiz baina syai'ain. Maka alamul barzakh dikatakan begitu, dia itu adalah penjeda di antara 2 alam. Karena orang yang sudah meninggal dari dunia ini, dia meninggalkan dunia, tidak masuk lagi ke dunia. Tapi masuk kepada alamil barzakh namanya. Apa itu? Menunggu di antara 2 alam. Tidak bisa kembali kepada dunia dan belum bisa masuk kepada hari akhirat. Karena hari akhirat akan diawali dengan apa? The doomsday. Hari kiamat. The end of the world. Hari hancurnya dunia. Maka orang yang meninggal seperti bapak-bapak kita ataupun nenek kita, kakek kita dan orang sebelum kita, mereka masuk sekarang di alam barzakh, tidak bisa pulang ke dunia dan tidak kepada alam akhirat, duduk di antara 2 alam. Itulah alam barzakh. Dan masih dihitung di sini kita dalam keadaan sebelum akhirat. Maka apa keutamaan
dari puasa juga di alamil barzakh, dan ini keutamaan yang terakhir dari keutamaan dunia. Keutamaannya adalah amal-amal puasa ini akan melindungi orang-orang yang berpuasa dulu. Maka dia akan menjadi safety, akan menjadi protektor, akan menjadi pelindung dan penyelamat dari azab kubur yang pasti akan datang mengadab seluruh manusia yang ada di kuburnya. Mana pendalilannya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan juga Al-Hakim dan Al-Baihaqi, yang mana sanadnya bertumpu kepada Muhammad Ibnu Amr Ibnu Alqamah dari Abi Salamah dari Abi Hurairah. Maka sanadnya hasan, dikarenakan Muhammad Ibnu Amr Ibnu Alqamah saduq hasanul hadis. Maka di hadis yang hasan ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jika dimasukkan seorang mayit kepada kuburannya, kemudian disebutkan fa idza kana a'maluhu as-salih, maka dia mempunyai amal-amal saleh, as-salah ala ra'sih, maka salat itu berada di atas kepalanya, menjaganya. Wa asyam an yaminih, amalan-amalan puasa, dan ini poin pendalilan kita, di sebelah kanannya. Wa zakah, dan amalan-amalan zakah di sebelah kirinya. Wa amal min husnil khuluq, dari perbuatan baik kepada manusia, dari akhlak yang mulia, berada di antara dua kakinya. Maka amalan-amalan bagi orang yang meninggal, jika dia soleh, akan membuat security system, mempunyai sistem keamanan yang solid, yang sangat kuat. Maka disebutkan oleh Nabi, fayatihil adab, maka datang adabul kubur. Adab kubur pasti akan datang dan mengadab manusia-manusia yang masuk kepada kubur. Maka kemudian di saat datang adabul qabr, dan ini poin pendalilan bagi orang yang berpuasa, datang pertama ke arah kepala, ingin memecahkan kepalanya, adabul qabr. Apa kata salat? Maka laksanakanlah salat. Salat wajib laksanakan. Akan melindungi kita di alam barzakh. Maka berkata salat, makibali madkhalun. Makibali madkhalun. Tidak ada tempat bagi kamu untuk mengadab orang yang melaksanakan salat ini dulu di dunia. Dari arah kepala aku salat, menjaga kamu adabul qabr, forbidden. Perboden istilah orang Indonesia. Tidak boleh masuk ke arah sini. Akhirnya adabul qabr lari ke arah kanan. Di arah kanan tadi siapa? Puasa. Dari arah mulai telinga sampai pelipis sampai ke bawah. Bagian kanan. Sampai ke kaki bagian kanan. Maka puasa melindunginya. Di saat adabul qabr ingin memberikan adab, dikatakan oleh puasa, makibali madkhalun, makibali madkhalun, tidak bisa kamu lewat pada bagian kanan karena aku puasa. Dulu dia mengamalkan aku melindungi dia. Akhirnya adabul qabr lari ke arah bagian kiri. Ada apa di sana? Ada zakat harta yang wajib bagi yang kaya. Adapun seperti kita yang fakir miskin, maka bersedekah, berbagi kepada saudara-saudara kita, memberikan apa yang kita berikan seadanya, maka itu semuanya melindungi bagian kiri. Maka semua sedekah yang wajib dan yang sunnah akan melindungi di saat datang adabul qabr ke bagian kiri. Makibali madkhalun, tidak bisa kamu mengadab orang ini dari sebelah kiri karena kami dulu melaksanakan zakat, orang ini dulu melaksanakan kami az-zakah, kami melindunginya. Akhirnya lari adabul qabr ke bagian dua, antara dua kaki. Yang mana pada saat itu orang ini dulu berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada gurunya di saat dia menjadi murid, berbuat baik kepada murid-muridnya, berbuat baik kepada anak dan istrinya, berbuat baik kepada seluruh manusia, tidak mendolimi manusia, dan keeping smile, selalu beramah tamah dengan kaum muslimin dan membantu kaum muslimin. Itu semuanya amal-amal baik dari husnul khuluq, akhlak yang mulia, berkumpul di antara dua kaki. Adabul qabr ingin mengadab dan masuk ke arah itu, dilarang oleh amal-amal kebaikan tadi. Makibali madkhalun, tidak ada jalan bagi kamu untuk mengadab orang ini orang yang akhlaknya mulia.
akhirnya berlenggang kangkung adabul qabr. Pergi, tidak bisa mengadab orang ini. Maka inilah dari keutamaan berpuasa. Maka di khutbah ini kita telah menyebutkan banyak sekali keutamaan berpuasa di dunia dan di alamil barzah. Maka kita berdoa kepada Allah, as'alullah al-karim rabbal arsil adim an yahfadha biladana Indonesia wa biladal Yaman wal Filistin wa biladil muslimin wa an yahfadha wulata umurina wa an yurshidahum ila tariqil haq wa an yurziqana rizqan halalan thayyiban mubarakan fih wa an yataqabbal minna min a'malina. Maka artinya kita meminta kepada Allah agar Allah melindungi Indonesia, negara NKRI tercinta ini, dan menjaga para pemimpin-pemimpin negeri kami, Pak Jokowi dan para staf kabinetnya, dan para anggota MPR di pusat ataupun di daerah, MPR dan DPR, agar Allah membimbing mereka kepada jalan-jalan yang hak. Sehingga mereka di saat membuat undang-undang konstitusional dalam keadaan membuat undang-undang yang sesuai dengan syariat Islam dan hukum Allah dan Rasulnya. Sehingga kami sebagai rakyat yang wajib taat kepada mereka, maka kita mentaati pemimpin kami sesuai dengan ketaatan kepada Allah. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Karena Allah telah memerintahkan kita rakyat untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya dan taat kepada pemimpin negeri kita di saat pemimpin negeri kita dalam keadaan ketaatan kepada Allah. Dan kami meminta kepada Allah agar Allah memberikan rizki kepada kita semua. Rizki yang halal dan baik, apalagi kita menjelang Ramadan. Maka berikanlah kepada kita rizki-rizki yang melimpah dan apa saja yang halal, sehingga anak dan istri kita bisa berbahagia di hari Id, berbahagia di bulan Ramadan melaksanakan ibadah puasa. Dan kami doakan kepada saudara-saudara kami yang memberikan bantuan kepada dakwah, baik dengan mengajar tanpa pamrih, ataupun dengan membantu dengan uang, ataupun untuk operasional dakwah. Maka kami doakan agar Allah memberikan rizki yang melimpah ruah dan menjayakan kalian di dunia sesuai dengan ucapan Allah, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, menolong dakwah, maka Allah akan menolong kalian dan bahkan menjayakan kalian di dunia sebelum akhirah. Maka yang terakhir kita doakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.